Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syukron SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulian dari Fakultas Hukum semester 3 Universitas Merdeka Pasuruan, yang dimana saya telah menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Islam berupa video ini dengan berjudul Metode Ijtihad dan Mazhab. Sebelum lanjut, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Latar belakang metode ijtihad dan mazhab, yaitu perkembangan ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari peran ulama mazhab. Mereka ini imam-imam pendiri mazhab 4 yang terkenal dan berkembang sampai sekarang. Hal ini karena kontribusi mereka sangat besar dalam bidang ilmu fikih, ushul fikih dan qawaid fikihnya. Peninggalan mereka merupakan hasil prestasi yang gemilang bagi agama Islam dan kaum muslimin. Pola pikir yang digunakan oleh ulama mazhab 4 ini mengedepankan kedewasaan, sikap, dan toleransi dalam menghadapi berbagai persoalan. Kajian tentang hukum Islam yang mereka lakukan selalu mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Secara detail, penulis akan membahas tentang mazhab Hanafi dengan corak pemikiran fikih dan ushul fikihnya yang rasional. Karena pendiri mazhab ini atau Imam Hanafi hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Pembahasan mazhab ini dijabarkan dari perspektif historis, metode ijtihad, dan karakteristik fikihnya. Sumber hukum Islam. Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah, ditemukannya dan ditambahnya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijma' dan qiyas juga merupakan sumber hukum, karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila definisi ini dikatakan dengan Islam atau syarat, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum atau mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Ijtihad menurut bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mengcurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Mazhab menurut istilah meliputi 2 hal. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Mazhab menurut ulama fikih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Sejarah ijtihad. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap An-Nu'man bin Tsabit bin Yuta bin Mahmuli Taimillah bin Salabah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal pada masa Khalifah Abu Ja'far An-Mansur pada tahun 105 Hijriah. Kakeknya berangkat menemui Ali bin Abi Thalib
ketika itu beliau masih kecil agar mendoakan cucunya supaya diberkati kehidupannya dan keturunannya. Imam Abu Hanifah merupakan imam yang pertama lahir dan lebih dahulu daripada imam mazhab 4 yang lainnya. Beliau terkenal sebagai seorang yang ahli. Beliau termasuk keturunan Parsi yang merdeka, dan Hanifah bin Ismail bin Hamad berkata, "Kami termasuk keturunan Parsi yang merdeka. Demi Allah, kami tidak pernah tertimpa perbudakan sama sekali." Ayahnya berasal dari Bani Anbar. Ia pernah tinggal di Tamurs dan Nisa. Imam Abu Hanifah hidup saat di Baghdad terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Imam Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Barsah, Makkah dan Madinah dalam rangka pengembangan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Sejarah mazhab Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yi, meskipun beliau pernah bermukim di Mekah dan mempelajari hadis Nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai. Akan tetapi, pengalaman yang beliau peroleh dari sekitar Kufah digunakan untuk memperkaya koleksi hadis-hadisnya. Sementara metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli ra'yi yang beliau pelajari dari Imam Ahmad, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau mempelajarinya dari perkataan sahabat baik dalam bentuk ijma' maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit tentang persoalan-persoalan tersebut, maka beliau mengkajinya. Beliau pernah berkata, "Aku mengambil hukum berdasarkan Al-Quran. Apabila tidak saya jumpai dalam Al-Quran, maka aku gunakan As-Sunnah, dan jika tidak ada dalam kedua-duanya, maka aku dasarkan pada pendapat para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada pendapat satu saja." Beliau juga berkata, "Aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad dalam berpegang kepada kebenaran yang didapat seperti mereka juga." Ada beberapa karakteristik yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam membangun mazhabnya. Di antaranya adalah Ahmad Asy-Syurbasi. Pertama, menjaga hak-hak fakir miskin. Contohnya, ketentuan wajib zakat pada pakaian yang terbuat dari emas dan perak, serta tidak diwajibkan pada orang yang mempunyai hutang. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.